Ya, selamat datang Sobat Medcom di Ngelotok, ngobrolin olahraga di TikTok, Medcom, bersama gue Gregorius Gelino, reporter olahraga medcom.id. Kita tahu ya, banyak pertandingan bola semalam, banyak kejadian-kejadian di dunia olahraga, terutama di Indonesia, di mana ada beberapa kasus yang akhirnya terbongkar gitu ya. Tapi sebelum ke yang berat-berat, kita ke yang ringan-ringan dulu nih. Kita bahas Liga Champion ya. Liverpool gimana Liverpool? Aduh, kalah sama Galatasaray. Terus ditahan imbang lagi sama Spurs. Aduh. Dilewatin King MU di klasemen Liga Inggris ya kan. Kalah berapa tuh bang? Kalah 1-0 sama Galatasaray, ditahan 1-1 sama Spurs peringkat 17. Ya ilah. Gimana? Makin jauh makin MU Liverpool gimana nih? Kasihan. Liga Champion kalah ya sama Galatasaray kemarin 1-0. Beberapa kali kita lihat Liverpool sebenarnya punya peluang karena blunder pemain belakang Galatasaray, cuma ya kurang tajam aja, jadi nggak bisa golin. Beberapa kali salah rupanya. Nah, terus Barcelona juga gagal menang di Liga Champions kemarin, mereka seri sama Newcastle. Bahkan ketinggalan dulu nih sama Harvey Barnes sebelum Rafinha golin lewat penalti. Terus ada juga Atletico Madrid nih yang menang lawan Tottenham di leg pertama kemarin. Itu pas itu udah deg-degan tuh Igor Tudor mau dipecat kan. Tapi ternyata Liverpool makasih lagi karena Igor Tudor bertahan setelah nahan imbang Liverpool ya kan. Nah, terus ada Bayern juga yang menang 6-1 lawan Atalanta di kandang Atalanta di Bergamo ya. Kayaknya ini makin susah buat Atalanta lolos, dan Bayern bisa kita bilang udah satu kaki lah di babak perempat final. Asal nggak kalah 5-0 ya. 5-0 aja masih extra time ya kan. 6-0 baru lolos otomatis tuh Atalanta tuh. Terus Arsenal, kita tahu juga Arsenal seri lawan Leverkusen. Kai Havertz pulang ke Leverkusen dan nyetak penalti. King Kai, let's go. Terus ada juga PSG yang ngalahin Chelsea 5-2 di Parc des Princes. Tajem banget PSG, ke Vica 2 gol. Dembele juga golin, Vitinya sama Barcola juga. Sedangkan Chelsea cuma bisa nyetak 2 gol. Nah, Bodo Glimt lagi-lagi melanjutin kejutan mereka ya. Mereka ngalahin Sporting CP, Sporting Lisbon 3-0 di kandangnya Bodo. Dan nggak tahu nih, Bodo Glimt jadi kejutan yang menyenangkan sebenarnya di Liga Champions yang didominasi sama tim-tim gede. Terus dan salah satu yang paling mengejutkan juga tentu aja City kalah 3-0 dari Madrid. Kalahnya sih nggak mengejutkan, yang mengejutkan 3 gol itu di babak pertama. Valverde lagi yang hat-trick. Ya jadi Manchester City punya tugas berat di Etihad nanti di leg kedua. Mereka harus menang 4-0 kalau mau lolos langsung. Nggak boleh lebih dari 4-0 kalau mau lolos langsung, 3-0 kalau mau extra time. Tapi apapun bisa terjadi di extra time. Nah, terus kita ke Super League nih. Sebelum libur lebaran ada 2 pertandingan kemarin. Persib Bandung lawan Borneo. Ini duel tim papan atas ya. Persib di peringkat pertama dan Borneo di peringkat kedua. Sayangnya Persib gagal menang. Gol Adam Alis disamakan sama penalti Mariano Peralta. Jadi Persib masih di peringkat pertama tapi dengan 58 poin dari 25 pertandingan, unggul 4 poin dari Borneo. Sedangkan Persija juga seri lawan Dewa United. Walaupun cukup
mendominasi Persija ya, tapi Dewa United bisa nahan. Cukup menarik lagi ini. Jadinya Persija masih di peringkat 3 dengan 52 poin dari 25 pertandingan. Sedangkan Dewa di peringkat 9 dengan 34 poin dari 25 pertandingan. Persaingan di Super League juga lumayan seru nih. Peringkat 1 sampai 3 cuma beda 6 poin. Jadi kita lihat nanti setelah Lebaran main lagi tanggal 3 April. Nah, sekarang kita ke Liga Inggris, di mana Chelsea lagi-lagi kalah sama Newcastle kali ini. Golnya Anthony Gordon. Terus Sunderland juga rekor kandangnya tercoreng lagi, kalah di markas dari Brighton. Sedangkan Burnley sama Bournemouth main seri imbang 0-0. Terus Arsenal menjauh dari kejaran City ya. Menang 2-0 lawan Everton lewat gol Max Dauman sama Victor Gyökeres. Dan Dauman nih memecahkan rekor Arsenal dan Premier League ya kan. Dia jadi pencetak gol termuda Arsenal sepanjang sejarah di usia 16 tahun 73 hari. Mencahin rekornya Cesc Fabregas. Terus dia juga mencahin rekor pencetak gol termuda di Premier League yang sebelumnya dipegang Indonesia pemain Everton pegangnya dulu, lupa gue namanya. Nah, kemenangan ini penting banget buat Arsenal ya, karena setelahnya 2 jam kemudian City ditahan imbang sama West Ham 1-1. Sempat unggul lebih dulu lewat Bernardo Silva, tapi Dinos Mavropanos bisa ngasih gol lagi buat West Ham dan seri 1-1 sampai menit terakhir. Terus Leeds yang main dengan 10 pemain juga bisa nahan imbang Crystal Palace 0-0 ya. Terus ada juga MU nih yang menang lawan Villa dan memanaskan persaingan menuju Eropa musim depan. Nah, kemenangan MU di markas atas Villa ini di Old Trafford berkat gol Casemiro, Mateus Cunha, dan Benjamin Sesko. Sedangkan golnya Villa dicetak Ross Barkley. Tambahan 3 poin ngangkat MU nih ke peringkat 3 dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Sedangkan Villa merosot yang tadinya di atas MU. Oh enggak nih. Tadinya poinnya sama, cuma unggul selisih gol nih MU. Nah, karena menang atas Villa, MU naik ke peringkat 3, Villanya ketahan di peringkat 4. Dan Nottingham juga menjauh dari zona degradasi ya. Mereka bisa seri lawan Fulham. Minimal nggak kalah lah Nottingham. Karena si West Ham kan seri juga. Jadi poin mereka sama 17 dan 18, 29 poin sama-sama dari 30 pertandingan. Dan Liverpool, mana nih pendukung Liverpool nih? Ngacung, jangan ngumpet mendukung Liverpool. Masa ditahan sama Spurs yang peringkat 16. Aduh. Ya, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu orang-orang yang udah ngikut live Medcom ini ya. Ada Bang Gilang Akbar, Bang Dini Paujan, apa lagi nih? Ada Alfa, Bang Alfa juga. Ada Bang Oktila, Mbak Yeni, selamat datang di live Medcom. Terima kasih udah bergabung. Jangan lupa tap-tap. Ngaruh nggak Bang? Ngaruh, tap-tap ngaruh. Guys, jangan lupa tap-tap. Latihan jari sebelum main Mobile Legends, oke? Yang mau push rank, tap-tap dulu aja. Ya. Terima kasih Liverpool karena sudah mempertahankan Igor Tudor. Tim lain bisa merasakan. Canda dong ya. Nah, Bang Alfa nih dengan topik berat.
kita geser dulu sebelum ke liga lain ya. Kita geser dulu ke dalam negeri. Kabar kurang mengenakan tentu saja. Tadi kemarin sempat ada kasus pelecehan atau kekerasan seksual di timnas pelatnas panjat tebing, di mana 8 atlet panjat tebing itu mereka memprotes pelatih timnas pelatih pelatnas panjat tebing ya. Mereka bilang sang pelatih melakukan kekerasan seksual dan langsung dipecat secara tidak terhormat oleh FPTI. Kita juga mengapresiasi langkah cepat FPTI dan tentu saja Kemenpora yang langsung mendorong FPTI membentuk tim mencari fakta ya. Ada di Medcom beritanya, silahkan cek medcom.id. Mantap. Dan Menpora Erick Thohir udah mendorong sanksi seumur hidup bagi pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual di olahraga ya. Mereka dilarang untuk berpartisipasi atau mengikuti olahraga apapun, mau panjat tebing, mau kickboxing. Dan satu lagi dari kickboxing, Fiona Amalia Putri, dia juga maju karena merasa mendapat kekerasan dan pelecehan seksual dari mantan ketua Federasi Kickboxing Jawa Timur. Udah diproses belum Bang? Nah, saat ini keduanya mantan pelatih panjat tebing dan mantan ketua Federasi Kickboxing Jawa Timur ini lagi dikawal ya kasusnya sama Kemenpora, sama KONI dan federasi terkait, dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, pihak kepolisian nih. Kita tunggu lagi update-nya di medcom.id. Pantengin terus guys. Jangan lupa tap-tap. Ada ya lumayan berat ya. Kita tentunya mengutuk dan tidak membenarkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam bentuk apapun, dan kita tentunya bersama korban, dan kita juga mengencourage para korban kekerasan seksual di bidang apapun untuk maju dan melaporkan kalau ada kekerasan seksual dan pelecehan seksual tentunya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bola nih. Kan dari Inggris, kalau secara koefisien Inggris itu liga paling atas ya di Eropa ya. Terus keduanya La Liga, Liga Spanyol. Nah, Madrid meneruskan performa impresif mereka. Habis kalahin City 3-0, sekarang bantai LC 4-1 dan mendekatkan diri ke Barcelona yang juga sebenarnya menang juga sih lawan Sevilla kemarin ya. 5-2. Rafinha ngamuk, dia hat-trick walaupun 2 dari penalti ya. Terus Dani Olmo juga golin, dan Joao Cancelo akhirnya nyetak gol buat Barca. Main sebagai bek kiri dia cukup impresif Cancelo ya. Kita juga tahu dia juga sempat ke Barca secara pinjaman dari City, sekarang dibeli dari klub Arab Al Hilal. Dibeli apa dipinjam? Pinjem ya? Maaf. Lupa, Barca nggak punya duit Bang. Mereka mismanagement. Ala Madrid, sayangnya Barca masih peringkat 1 kawan-kawan. 70 poin dari 28 pertandingan, unggul 4 angka dari Madrid di peringkat 2 yang sama-sama udah main 28 kali. Dan lagi-lagi La Liga dikuasai sama 2 tim ini karena Atletico lagi angin-anginan di La Liga setidaknya. Walaupun di Copa del Rey sampai final ya ngalahin Barca 4-3 agregat. Nah, terus kita ke Italia nih, di mana ada Bang Jai Ijes main di Sassuolo walaupun kalah sebenarnya dari Bolonya ya. 1-0 skor tipis, Tisdalinga yang golin.
main Belanda. Bang Jai lagi-lagi main 90 menit buat Sassuolo. Kita apresiasi lagi. Kompetisi sebenarnya nggak mudah di Sassuolo ya. Backnya bagus-bagus. Bahkan Walukovic yang aslinya back tengah dipasang back kanan karena ada Bang Jai Ijes. Walaupun gagal bantu Sassuolo menang. Nah, terus Inter makin dipepet sama Milan nih. Oh enggak nih, Milan kalah. Nah, Inter sebelumnya main seri sama Atalanta ya, 1-1. Sempat was-was, tapi ternyata Lazio membantu Inter. Milanisti jangan sedih, karena masih ada 9 pertandingan lagi. Selisih 8 poin sih, tapi bisa lah. Inter mulai merosot nih. Lazio menang berkat gol Gustav Isaksson 1-0 atas Milan. Dan Napoli pelan-pelan juga mulai naik lagi. Napoli di peringkat 3 dengan 59 poin dari 29 pertandingan setelah ngalahin Lecce dengan skor 2-1. Walaupun kebobolan lebih dulu, Napoli di bawah Conte menunjukkan semangat juang yang tinggi, mencetak 2 gol pada babak kedua ya, lewat Rasmus Højlund dan Matteo Politano. Højlund di Napoli musim ini jadi lumayan tajam di skema 4-2-3-1 dan 3-4-3-nya Conte. Dan Roma sayangnya harus kalah dari Como dengan skor 2-1 ya, berkat gol Dovikas dan Diego Carlos. Diego Carlos membayar kesalahannya yang memberikan penalti buat Roma yang dieksekusi Donyol Malen dengan sempurna. Dan Como saat ini di peringkat 4 dengan 54 poin dari 29 pertandingan. Unggul 1 poin dari Juve di peringkat 5 dan 3 poin atas Roma di peringkat 6. Juve juga naik, dia menggeser Roma karena habis ngalahin Udinese kemarin 1-0. Jeremy Boga membuka rekening golnya sebagai pemain sayap ya di belakang Kenan Yildiz yang jadi striker tunggal di skema 4-2-3-1-nya Spalletti. Nah, terus pemain Indonesia masih ada lagi yang main di Italia, yaitu Emil Audero, kiper Cremonese. Tapi Cremonese baru bakal main nanti pagi ya, jam 2.45 lawan Fiorentina di markas Cremonese. Cremonese saat ini di peringkat 18 dan Fiorentina di peringkat 17. Cuma selisih 1 poin ya. Semoga Emil Audero bisa membantu Cremonese, setidaknya seri lah kalau nggak menang. Supaya nggak jauh-jauh banget dari zona aman ya. Karena peringkat 18 di Italia itu degradasi 18-20. Semoga bakal tetap ada pemain Indonesia di Liga Italia ini. Selain Bang Jai Ijes tentunya bersama Sassuolo. Terus kita ke Bundesliga, di mana Dortmund menang atas Augsburg dengan skor 2-0 dan memanaskan persaingan papan atas. Nggak panas-panas banget sih, beda 9 poin guys. Agak susah emang. Walaupun Bayern bisa ditahan Mang Leverkusen sih 1-1. Tapi hebatnya Bayern ini aneh, main 9 orang ya bisa 1-1 ya. Golin lagi. Ya, kita bisa lihat kualitas Bundesliga di mana Bayern menguasai. Tapi salah satu yang menarik adalah Borussia Mönchengladbach. Mereka habis ngalahin St. Pauli kemarin dengan skor 2-0 lewat Kevin Stöger dan Frank Honoral. Nico Elvedi, kapten Gladbach, ditarik di menit ke 88. Siapa yang gantiin? Ya tepat, Bang Kevin Dix jadi kapten. Pemain Indonesia untuk pertama kalinya megang ban kapten di 5 liga top Eropa. Kita apresiasi Kevin Dix juga yang konsisten bersama Gladbach musim ini. Dia hampir main di semua pertandingan kecuali cedera dan akumulasi kartu. Dan kita lihat
pemain Indonesia bisa bersaing sebenarnya di Eropa ya. Asal ada semangat juang, dedikasi, determinasi, dan disiplin tentu saja. Ya, kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di live kita. Ada Sri, ada Haris, ada Tri Hidayati. Selamat bergabung teman-teman. Kita lagi ngelotok ngobrolin olahraga di TikTok Medcom. Tadi udah ngebahas Liga Champions tengah pekan kemarin ya. Terus Liga Inggris, terus Liga Spanyol, Liga Italia, dan juga di dalam negeri tentunya di mana ada kasus kekerasan seksual dari panjat tebing dan kickboxing. Tapi tenang, pelakunya udah dilaporkan dan lagi diproses ya. Kita sama-sama kawal, sama-sama dukung korban, sama-sama berharap semoga pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di dunia olahraga Indonesia ini dihukum dengan hukuman yang berat dan disanksi tentu saja. Menpora dan Ketua KONI udah bilang mereka sepakat untuk melarang pelaku kekerasan seksual berkecimpung lagi di dunia olahraga. Ya, tadi di Bundesliga kita juga udah lihat Bang Kevin Dix memegang ban kapten setelah Nico Elvedi diganti untuk Borussia Mönchengladbach. Dan kita ke Liga Prancis, Ligue 1, di mana PSG nggak main, tapi habis kalah kemarin. Dan yang paling penting adalah Lille menang 2-1 berkat gol Matias Fernandes Pardo dan Hakon Haraldsson. Gol dari Rennes Esteban Lepau nggak cukup buat memaksa hasil imbang di markas Rennes. Dan pemain timnas Indonesia Calvin Verdong menjadi starter di laga ini teman-teman. Dia main selama 85 menit. Ya, 85 menit membantu Lille meraih kemenangan ya sebelum diganti sama Thiago Santos. Lille musim ini cukup menjanjikan. Mereka ada di peringkat 5 dan kalau bisa menusuk 3 besar kemungkinan bisa main di Liga Champions. Calvin Verdong main di Liga Champions guys. Mantep gitu. Lille di peringkat 5 dengan 44 poin dari 26 pertandingan, tertinggal 5 poin dari Marseille di peringkat 3. Dan karena Prancis ini dapat 3 slot ya, 3 apa 4 slot? 4 kayaknya. Masih 4 ya. Lyon di peringkat 4 dengan 47 poin, beda 3 poin. Kita doakan sama-sama semoga Lille bisa lolos dan kita bisa lihat Bang Calvin Verdong di Liga Champions musim depan, oke? Semoga pengalaman dan kemampuan Calvin Verdong semakin meningkat supaya menguntungkan timnas Indonesia juga guys, ya kan? Apalagi nanti main di FIFA Series ya, di bulan apa ya FIFA Series ya? Kayak April lah. Iya April. Kemarin udah dipanggil 41 pemain ya. 41 pemain skuad profesional kita untuk FIFA Series, termasuk di dalamnya ada Elkan Bagot. Nah itu dia. Setelah berapa tahun dia nggak dipanggil timnas ya? 2-3 ada kali. Lumayan. Elkan Bagot dipanggil lagi ya. Dipanggil sama pelatih John Hartman. Elkan musim ini, coba kita cek Elkan ya. Elkan Bagot. Musim ini dia main di Ipswich. Cheltenham. Mari kita cek perkembangan pemain kita di Eropa ya. Elkan Bagot musim ini main di
Ipswich, tapi sayangnya belum menembus tim utama ya, masih di Premier League 2. Dan baru main di FA Cup doang lah. Walaupun udah tersingkir sama Wrexham. Terus kita mau cek dulu pemain yang dipanggil buat FIFA Series. Pokoknya ada 41, nanti dipangkas jadi 23 ya. Buat FIFA Series di Indonesia nanti. Ya, kayaknya segitu aja guys. Karena udah waktunya pamit. Terima kasih buat yang udah live, buat yang udah tap like. Sampai jumpa di live selanjutnya. Gimana cara matiin? Oh, itu.